Salam sehat, sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia Fitriani beserta Pak John Minofri bisa kembali menyapa di Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal para penulis, para pencipta karya yang dari buah pikirannya lahir karya-karya yang luar biasa. Dan pada episode kali ini kita akan ngobrol lebih dekat dengan seorang yang kompleks sebetulnya, karena kalau disematkan dirinya ada begitu banyak keterangan begitu ya. Sastrawan, ya, penerjemah, kritikus sastra yang menariknya adalah menempatkan puisi bukan sebagai bacaan tapi sebagai kebutuhan super biologis. Apa itu maksudnya? Nanti kita ngobrol bareng yuk. Siapa sih Bang John? Ya, Amel sudah menyebutkan clue-nya banyak banget. Dia adalah Narudin Pituin. Ya. Tidak ada Ya. sastrawan yang tidak mengenal beliau ini. Ya. Masih muda katanya, ya masih kinclong nih wajahnya. Dan masih banyak kegantengannya masih Wis, terlihat gitu semua. ya. Sarangai, sarangai, Sarangnya. Cuma sarangai. kita ingin bicara nih, apa sih artinya kebutuhan biologis itu? Eh, kebutuhan apa Mel tadi? Super biologis, super biologis. Tuh, kebutuhan super biologis. Puisi dijadikan kebutuhan super biologis. Apa maksudnya itu kan? Manusia, ini suaranya terdengar ya, Pak? Oh, terdengar jelas. Sebelum manusia terlahir ke dunia itu ada percintaan ibu dan ayah. Percintaan ibu dan ayah itu secara psikologis termasuk tindak behavioral, dimensi behavioral. Nah, sebelum dimensi behavioral, itu ada dimensi mental. Dimensi mental adalah berada di ruang yang abstrak, yang perlu dikonkretkan dengan kata-kata. Aku cinta kamu, I love you, atau bahebak dalam bahasa Arab, atau iblibdih dalam bahasa Jerman. Itu Bahasa adalah Sundanya naon kan? permulaan. Hmm? Bahasa Abdi, Sundanya naon? abdi Mika cinta ke anjing. Oh, Abdi gitu. Mika cinta ke anjing. Ini Nah, agak berat nih, Mon. Amel, ya, pembicaraan. kita mulai ya, kita mulai super biologis. Iya, Jadi oke. sebelum kebutuhan biologis anak itu menetek kepada susu ibunda, sebelum anak itu menyusu susu sapi yang di kaleng atau bubuk, itu dimulai dengan kata-kata, aku cinta kepadamu istriku, aku cinta kepadamu sayang sebelum menikah, atau I love you baby, I love you darling. Nah, oleh sebab itu, yang biologis itu, kebutuhan-kebutuhan dari bayi itu, yang menyusu itu sudah dilampaui dengan kata-kata. Dan ingat, kata-kata I love you, dengan dimensinya yang lain misalnya, I love you so much, atau lebih rumit lagi, so much do I love you, atau lebih puitis lagi, pejamkan mata dengan tarik napas. Love you itu puisi. Jadi puisi itu super biologis. Penjelasannya seperti demikian. Ya, Wah, kalau itu disebut puisi, mungkin Kang Nurdin bisa menjelaskan apa sih substansi puisi itu apa sebenarnya? Selama ini kan banyak yang mengenal puisi itu harus ada teks, ya. Teksnya ada metafor dan lain-lain ya. Nah, tapi Kang Narudin ini memberikan sesuatu yang berbeda. Mungkin bisa Hmm. dijelaskan. Tadi dimulai Dalam dengan yang arti berbeda ya. bahwa saya ini sangat awam ya dalam dunia sastra. Jadi Kang Narudin tuh harus melihat saya sebagai murid barangkali atau bahkan masih cucu murid gitu ya. Jadi jelaskan secara detail. Baik. Tadi dimulai dengan agak berbeda ya. Kita akan melanjutkan dengan yang berbeda-beda pula. Roman Jakobson. Dia berkata membedakan ada bahasa yang puitis di dunia ini yang disebut dengan poetic language dan ada bahasa non-puitis yang disebut dengan non-poetic language. Nah, puisi termasuk dengan poetic language. Dan yang non-poetic language sinonimnya adalah bahasa praktis, practical language, atau bahasa komunikatif. Sapardi Djoko Damono menambahkan di dalam banyak catatannya dalam bukunya, dia mengatakan harus membedakan mana bahasa komunikatif, mana bahasa kreatif.
Nah, puisi itu termasuk bahasa puitis atau bahasa yang kreatif itu. Kalau kita mengingat kata-kata dari, saya lupa ya, itu dari Roman Jakobson, lalu dikutip oleh yang menulis buku After Theory, Terry Eagleton. Terry Eagleton, seorang teoretikus itu. Nah, dia berkata, jadi sastra itu tindak teratur yang keras terhadap bahasa. Tindak teratur yang keras terhadap bahasa. Jadi, bahasa puisi atau poetic language itu berbeda dengan bahasa komunikasi. Jadi, puisi itu lebih bersifat tidak langsung. Kalau bahasa komunikatif lebih bersifat langsung. Hmm. Hanya itu bedanya. Lalu letak Ada. artistiknya di mana? Langsung dan tidak langsung. Baiklah, kita lebih lanjut lagi ya. Hmm. Jadi tindak teratur yang keras terhadap bahasa itu, yaitu bahasa itu tidak lagi bersifat kamus atau dalam semiotika Roland Barthes. Nah itu ucapan Prancisnya. Tapi kalau ucapan Inggrisnya Roland Barthes, seorang ahli semiotika, dia mengatakan bahwa hal-hal yang denotatif itu bukan puitis. Hmm. Puisi itu berkenaan dengan hal-hal yang bersifat konotatif. Jadi konotasi makna kiasan ada dalam puisi dan makna denotatif itu makna kamus adalah makna literal atau langsung. Dalam komunikasi biasanya kita menggunakan makna yang di dalam kamus atau makna denotatif. Dan kalau puisi kita menggunakan makna yang konotatif atau kiasan itu. Jadi yang membedakannya adalah dengan sederhana kepada sisi kiasannya. Yang kita membahasakannya para sastrawan ini, baik sastrawan kelas kuli atau sastrawan kelas arsitektur, arsitek, arsitek Ini. ya. Jadi sastrawan kelas kuli, ada sastrawan kelas arsitek, ada dua tuh. Jadi Dia punya sastrawan ada jenjangnya juga ya. ada jenjangnya, Eh, penyair kuli, penyair arsitek. Jadi dia Kalau sebelum mengatakan kuli itu apa kan? Penyair sebelum penyair kuli. Itu saya itu maksudnya apa itu namanya itu? bayi baru merangkak, Ah, bayi merangkak. baru merangkak, ya, bayi baru merangkak. Hmm. Itu pemula, Pemula. penyair pemula. Jadi pada sisi kiasannya yang kita sebut Pak John dengan Mbak Amelia metafora. Hmm. Hmm, jadi Nah, ciri gini, puisi, saya potong dulu boleh nggak, Kang? Tadi Kang Narudin mengatakan kita menggunakan kata yang konotatif ya. Kata ya, bukan kalimat. Kalau metafor itu kan tuh ungkapan ya. Nah, sebenarnya yang konotatif itu bahasa kamus itu yang dilihat sebenarnya kalimat atau kata yang metafor itu. baik. Wah, ini sudah masuk ke pembahasan semiotika tahap lanjut ya, Pak John Ya, dengan biar dengan kita kasih Mbak keterangan. Amel. Pertanyaan-pertanyaan yang berat-berat ini ya. Aduh, maghrib-maghrib berat-berat nih. Baik, kita mulai lagi. Yang disebut dengan makna denotatif itu, sebetulnya kita dapat menghilangkan kata maknanya. Yang disebut Hmm. dengan denotasi atau denotatif itu adalah arti. Yang dalam bahasa Inggris disebut dengan meaning. Ahli semiotika menyebutnya misalnya Michael Rivater. Dia Hmm. mengatakan meaning. Nah, kalau kiasan atau konotasi yang bermetafora itu disebut dengan meaning of meaning. Hmm. Jadi dalam bahasa Hmm. Inggris itu berbeda. Arti kamus, arti individual kata disebut dengan meaning. What is the meaning of love? Apa arti cinta? Diterjemahkannya itu tidak apa makna cinta. What is the meaning of love in the dictionary? Apa arti kata cinta di kamus? Tetapi kalau makna, meaning of meaning, jadi lebih tinggi daripada kata. Meaning of meaning itu diperoleh dari kombinasi dari kata-kata. Arti adalah satu kata, makna adalah kombinasi dari kata-kata yang disebut dengan meaning of meaning. Arti Wow. dari arti. Jadi arti lapisan pertama tuh, kata itu lapisan pertama. Lebih tinggi lagi tindak kekerasan teratur terhadap bahasa,
meaning of meaning, arti Mhm. di atas arti, jadi Mhm. makna. Untuk memudahkan meaning of meaning, para semiotikus itu mengatakan significance. Hmm. Jadi arti meaning, arti individual kata, meaning of meaning, makna, significance. Begitu. Oleh sebab itu manusia disebut dengan homo significans. Manusia yang bermakna. Iya. Ini luar biasa ini. Kang, ini hebat Identifikasi. sekali sih bidang sastra bisa menjelaskan gitu. Nah, saya pengen Iya. nanya, ini boleh nggak? Dari mana sih Saya awalnya? saya tidak hebat, cuma disuntik oleh Pak Denny JA saja. Jadi disuntik obat puisi jadi begini puisi esai. Oh, begitu. Disuntik oh iya, disuntik obat puisi esai jadi mabuk. Mabuk puisi esai jadi begini. Nanti Iya. di bagian lain kita bicarakan itu. Cuma saya pengen tahu ini ya. Saya lihat dan diakui pula oleh publik, oleh komunitas ahli sekali tentang sastra. Mungkin udah sampai tahap makrifat kali ya sastranya gitu. Nah, pertanyaannya, saya pengen tahu ini ya. Sedangkan saya jauh sekali dari itu ya. Apa yang menyebabkan eh, Bro Narudin ini tertarik pada sastra awalnya itu cikal bakalnya bisa diceritakan nggak? Apakah Bisa, karena hanya dari dulu emang dari lahir genetiknya sastra, tapi bisa. apa fisikanya juga jago, main basketnya juga juara, main Hmm. bolanya juga dulu di Tarkam juga ngegolin melulu gitu. Tapi tertarik pada sastra. Boleh diceritakan awal mula tertarik pada sastra? Boleh, boleh. Ada seorang penyair berkata dalam puisinya, di dalam Tuhan ada puisi katanya. Dan di dalam puisi ada Tuhan. Kita perlu merenungkan itu beberapa detik ya. Kita ulangi. Di dalam Tuhan ada puisi. Di dalam puisi ada Tuhan. Nah. Jadi sesungguhnya tidak ada manusia yang tidak puitis. Tidak ada seorang pun manusia yang bukan penyair. Semua Mulai manusia di dunia terkanyang. ini, semua manusia di dunia ini, Pak John Minofri, Bu Mbak Amelia Fitriani, semuanya penyair. Tidak hanya Pak Denny Jaya yang bangga dengan puisi esainya. Semua tukang serabi itu, tukang serabi, tukang sayuran, tukang buah, semuanya penyair. Mengapa? Setiap manusia pasti dalam ucapannya ada metaforanya. Sesederhana apapun. Sesederhana apapun. Dari pasangan kekasih, dari ayah ke ibu, dari ibu ke ayah, dari anak ke ayah, ada metaforanya. Sebab di dalam Tuhan ada puisi, di dalam puisi ada Tuhan. Nah, pertama kali saya mencintai sastra ini puisi, saya dimulai dengan cinta itu. Wah, Bang John dengan Mbak Amel ya, dengan cinta Mbak Amel. Kapan Jadi, tepatnya? kapan tepatnya ya? Jadi, kan cinta itu ada cinta yang romantis kepada lawan jenis. Ada cinta yang domestik kepada ayah ibu. Dan ada cinta yang transenden kepada ilahi atau kepada Tuhan. Bagi yang percaya kepada Tuhan. Nah, semua itu muncul menjadikan saya menyenangi puisi atau sastra itu. Sebab saya mengutip lagi nih, ada yang bernama ahli semiotika Umberto Eco. Umberto Eco. Umberto Eco mengatakan, sastra itu padat informasi. Orang mengungkapkan kata cinta kepada kekasihnya itu tidak usah banyak-banyak dengan mengatakan, aku suka kamu. Dengan seluruh pandangannya yang puitis, dengan seluruh gerak tubuhnya yang puitis, itu dapat tersampaikan dengan padat. Bahkan ketika dia tidak berkata apapun, dia berkata seperti, saya tidak punya selusin bunga mawar, saya tidak punya rangkaian lagu yang indah, saya tidak punya harta benda yang demikian melimpah, tetapi saya hanya punya sekuntum mawar atau bunga dari hati untuk kamu. Sekuntum mawar dari hati itu abstrak, tidak ada wujudnya. Tetapi kata-kata itu sudah cukup padat. Oleh sebab itu, kata Umberto Eco, sastra adalah alat komunikasi yang paling padat. Dan itu dibenarkan oleh, saya lupa namanya ya. Aduh, namanya tuh. Yuri Lokman, semiotikus Yuri Lokman. Dia berkata, alat komunikasi terbaik itu sastra, Bang John.
dan Mbak Amel. Alat komunikasi terbaik itu sastra. Oleh sebab itu, kita sebut ya, ini kitab suci agama saya, misalnya Islam, Al-Quran. Bahasa kitab suci itu puitis dan disebut dengan karya sastra tertinggi, kalau boleh dikatakan seperti itu. Tuhan berbicara kepada manusia itu dengan bahasa yang puitis di dalam kitab sucinya. Sebab tadi benar Umberto Eco, kita buktikan teori Umberto Eco. Sastra padat informasi. Bahasa kitab suci itu padat-padat, puitis, padat informasi. Kita benarkan apa yang dikatakan oleh Yuri Lotman, semiotikus juga itu. Umberto Eco itu Italia kalau tidak keliru, Yuri Lotman kalau tidak salah itu di mana ya? Itu di mana? Rusia kalau tidak keliru, saya lupa lagi. Jadi alat komunikasi terbaik adalah sastra. Oleh sebab itu bahasa kitab suci puitis atau dapat disebut dengan puisi yang panjang. Hmm, itu untuk membenarkan kapan saya mencintai sastra atau puisi, berarti saat kecintaan saya kepada yang transenden atau yang sukar dijangkau. Ini dalam filsafat ini. Disebut Mm-mm. Tuhan itu dengan sesuatu yang sukar dijangkau. Itu terhadap Tuhan. Lalu terhadap kekasih juga ketika sukar mengatakan kata-kata yang panjang dengan mengatakan misalnya saya dahulu itu membuat puisi yang sangat sederhana tapi untuk menyampaikan hati saya. Seperti ini Bang John dengan Mbak Amelia. Langit itu biru tetapi tidak sebiru cintaku padamu. Bunga Iya. mawar itu merah tetapi tidak semerah kenanganku bersamamu. Nah, itu tuh dengan dua baris itu sudah sampai cintanya kepada kekasih kelas 3 SD saya dulu itu mengatakan itu. Iya, kelas 3 SD. Oh, jadi ini Kang Narudin udah jadi penyair sejak kandungan kayaknya. Sejak di pikiran udah penyair ya. Hmm. Ya, bahasa Inggrisnya itu the sky is blue, but not as blue as my love to you. The roses Oh, are red, but not as red as my memories with you. Oh baby, sarangnya. Nah, begitu. benar ya. Nah, Jadi kelas 3 secara SD itu bisa begitu. Itu datang dari mana, Kang? Hmm? Kelas 3 SD sudah bisa merangkai kata-kata gitu yang dalam, metafornya tinggi, kemudian mengandung panah asmara pula. Itu dari mana datangnya? Apakah genetika atau bacaan. Bang Amel, Pak Amel dan Pak John, tidak ada orang yang menjadi hebat siapapun tanpa dia memiliki guru, Bang John dan Bang Amel. Selalu oh, ada gurunya. Saya Hmm. kalau melihat Sapardi Djoko Damono itu berguru kepada HB Yasin. Lalu mm-mm. Hmm. Rahmat Djoko Pradopo berguru kepada Etiu yang ilmuwan sastra dari Belanda itu. Nah, jadi mereka hebat itu ada gurunya. Nah, saya juga ada gurunya. Siapa gurunya? Ya, gurunya bukan hantu atau kuntilanak ya. Punya Melainkan, karakter ya. melainkan. Melainkan, hmm, melainkan seluruh hal yang puitis, baik dari alam, dari manusia, dari Tuhan, semuanya saya jadikan guru untuk unsur-unsur atau bahan-bahan kepuitisan itu. Hmm. Itu kayaknya bertentangan dengan pernyataan Kang Narudin tadi. Bahwa semua orang punya guru. Sapardi, gurunya HB Yasin. Ya. Kemudian yang lain oh, gurunya Tidak orang. tidak itu gitu, Giliran Mas. Guru Narudin, gurunya adalah alam terkembang begini. Ingin bertanya guru saya siapa? Nah iyalah, Oh, saya bisa aduh. berguru lagi. Tidak melalui Bro Narudin, saya langsung ke gurunya Bro Narudin. Jadi saya Waduh. nanti bisa setara gitu kan. Baik, ini pertanyaan juga ya, Iya, Pak pertanyaan. Bang John. Pertanyaan Bang John, Bang Amel. Baik, saya jawab lagi. Bang John, begini nih, ini rahasia yang belum disampaikan baru di ini loh, di TV satu pena ini nih, satu pena ini nih ya.
untuk spesial untuk Mbak Amelia dengan Bang John ini. Eksklusif ya. Eksklusif ini, eksklusif. Begini rahasianya, Bang John. Sebetulnya saya itu telah menulis buku menjadi sastrawan serba bisa, hampir 700 halaman Bang John dan Mbak Amelia. Saya ingin menghadiahkan kepada Bapak Denny JA itu. Dengan membaca satu buku itu, pokoknya dijamin bisa kilat jadi sastrawan, jadi penerjemah, Oh, jadi kritikus. Iya, Sudah itu terbit atau akan terbit? sudah terbit dan tidak disebarkan, ada di saya. Jadi yang perlu tinggal kontak saya berikan bukunya itu. Saya mau dong. Mau ya, nanti Bang John dengan Mbak Amelia ya. Itu 640 atau kurang dari 700 halaman lah. Jadi karya terlengkap saya itu saya sebut sebagai masterpiece saya yang paling lengkap, Mbak John dan Mbak Amelia. Sekarang kembali ke pertanyaan guru tadi ya. ya. Oke, kita jawab. Mbak Amelia, nih rahasia nih dengan Bang John. Saya sudah menerjemah 20 buku puisi ke dalam bahasa Inggris. Hmm. Dan saya telah menerjemah 5 buku puisi ke dalam bahasa Indonesia. Dari Dan mana? saya sudah dari bahasa Inggris. Kadang dari bahasa Arab atau Jerman, saya tetap diutamakan merujuk ke bahasa sumbernya bahasa Inggris. Saya bisa 7 bahasa, Bang John dengan Mbak Amelia. Pertama, Wow. bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Inggris, 3 bahasa asing. Indonesia, Melayu, Sunda, Jawa. Nah, Jawanya Hmm. Indramayu Cirebon, Jawanya, Bang John. Satu lagi dong, Tujuh, bahasa Melayu. 7 bahasa. Hmm. Nah, itu dengan pengalaman menerjemahkan itu, artinya itu yang disebut Bang John dan Mbak Amelia sebagai pembacaan ultra mikroskopis, istilah saya. Pembacaan ultra mikroskopis. Apakah itu? Itu kalau dibahas Inggris kan sebagai the closest reading review. Review, Hmm. tinjauan, pembacaan yang sangat mendetail, sangat merenik, sangat terperinci, sangat detail. Namanya the closest reading review. Di Amerika ada yang namanya itu teori sastra New Criticism, kritik baru. Pembacaannya, tekniknya, teorinya close reading. Tapi saya, Nardin Pituin, sudah menciptakan the closest reading review. Lebih tinggi lagi dong. Lebih lebih tinggi lagi. Kalau pembacaan close reading itu biasanya mereka membaca kepada frasa, klausa, kalimat atau baris-baris, bait-bait, baris-baris puisi, paragraf. Tapi kalau saya melihat seluruh aspek-aspek mulai dari kata lalu lebih turun lagi ke fonem, dari huruf-huruf, dari huruf-huruf, dari grafologi, grafologi itu tanda-tanda baca, titik, koma, dari huruf-huruf, grafologi, tanda baca, dan juga ruang-ruang putih, ruang-ruang putih Itu dalam yang puisi. disebut semetio kan. Apa, Itu yang Bang disebut John? keahlian dari Kang Narudin sebagai ahli semiotika. Pos semiotika. Oh, pakai Ada pos. ada posnya, Pakai pos. ada posnya, Udah lebih lanjut ya. Lebih advance Udah ada lagi. posnya. Oh, sudah Nah, ya. Oke. Lanjut. em, aduh ini ya, Bang John dengan Mbak Amel, contoh ya. Saya tadi membicarakan apa ya? Guru ya? Guru Ya, saya. siapa gurunya? Oh Ya. iya, lanjutkan dulu. Hmm. Ini jadi guru saya tadi saya telah menerjemah 20 buku puisi ke dalam bahasa Inggris, 5 buku puisi ke dalam bahasa Indonesia, 1 buku kumpulan cerpen ke dalam bahasa Inggris. Nah, itu yang Asik. pertama kali saya terjemah. Lalu guru saya selain itu, sehingga saya menciptakan closest reading review, dan itu dibenarkan disetujui oleh Profesor Aminuddin Aziz yang dahulu Kepala Badan Bahasa, sekarang Perpusnas ya, Kepala Eh, Perpusnas. Nah, saya Profesor nggak E. hafal. Aminuddin Aziz itu dosen saya dahulu. Nah, Hmm. saya menunjukkan ini loh closest reading review untuk teks pidato kebudayaan dia, dan dia oh, oke katanya ini bagus ini. Nah, Bang John terus saya hingga kini sudah mengkritik
lebih dari 100 buku puisi, Mbak Amel. Hmm. Lebih dari 100 buku puisi dan utuh, utuh. Jadi kritiknya itu utuh. Satu buku puisi saya kritik, saya simpan. Dan sebagian sudah dibukukan itu. Dengan judul pada tahun 2017 itu judulnya 63 kritik buku puisi kontemporer. Kalau tidak salah. Nah itu bukunya PDF-nya gratis nih. Nanti Bang Oh, John boleh, dengan Mbak boleh. Amelia dikirim ya. Tapi itu masih Iya. tahap belajar. Masih tahap belajar. Yang tahap tingginya ada di menjadi sastrawan serba bisa. Oke, saya pengen Dan lebih paham ya pernyataan dari Kang Narudin itu. Maksudnya menulis kritik buku puisi, apa yang dimaksud dengan menulis kritik puisi itu apa sebenarnya? Binatang seperti apa dia? apa itu? Binatang seperti apa? Atau makhluk seperti apa kritik puisi itu? Atau kritik buku puisi? Apakah hal yang berbeda kritik buku puisi dengan kritik puisi? Hmm, Bang John dan Mbak Amel. Hmm? Jadi, dengan saya sudah menulis lebih dari 100 kritik buku puisi, ditambah dengan menerjemahkan puluhan buku puisi, maka ketajaman-ketajaman yang tadi disebut, Bang John, closest reading review, lalu pembacaan tadi itu apa tuh? Pembacaan ultra, mikroskopis, Mikroskop. itu berlaku ketika saya sekarang membaca misalnya ya, puisinya Mbak Amel atau Bang John. Nah, itu dalam sekejap itu saya sudah mengetahui kualitas baik buruknya. Jadi saking sudah terinternalisasi Mbak Amel, Bang Hmm. John, sudah mendarah daging. Sudah mendarah daging. Jadi ternyata practice makes perfect. Experience is the best teacher. Hmm. Pengalaman adalah guru terbaik. Dan Allah bisa karena biasa. Bias. Practice makes perfect. Satu lagi guru saya siapa? Experience is the best teacher. Pengalaman adalah Hmm. guru terbaik. Jadi ditanya siapa guru saya? Pengalaman adalah guru terbaik. Tapi Bang John, saya sebut nama ya. Bang John, siapa yang dirujuk guru-guru saya dalam sastra atau puisi? Oke Bang John, guru puisi atau fokus ke sastra yang lain juga, ke karya yang lain gurunya, namanya. Mm-mm. Bang John, Ya, mau nama yang umum saja. ya, nama yang umum lah yang diyakini oleh Kang Narudin sebagai guru. Hmm. Di Indonesia itu, Bang John, menurut saya ada almarhum yang paling jago puisi, Mbak Amel. Mm-mm. Siapa Menurut tuh? saya tidak ada tandingannya itu orang. Mm-mm. Dan ketika saya sudah mencapai pembacaan ultra mikroskopis dan saya sudah mencapai closest reading review dalam semiotika yang dijuluki oleh Dr. Saifur Rahman sebagai ahli possemiotika, yang oleh Dr. Imam Kalyubi saya disebut sebagai Bang John Jacques Derrida-nya katanya. Jacques Derrida-nya Indonesia itu dalam teori sastra. Karena saya mengobrak-abrik tuh Bang John. Mm-mm. Mengobrak-abrik teori, orang pada marah-marah kepada saya karena teori sastra oleh saya diobrak-abrik itu. Sehingga saya mendukung puisi esainya Pak Denny J.A. itu karena saya menemukan bahwa ini nih ada sisi yang cerdas dari puisi esainya Denny J.A. Dan saya percaya bahwa kemahiran menulis opini Pak Denny J.A. yang sudah berpuluh-puluh tahun itu berdampak kepada puisi esainya, Bang John. Maka dengan saya sudah mencapai pembacaan ultra mikroskopis dan saya sudah mencapai kepada closest reading review, saya menilai puisi esai banyak manfaatnya. Maka ketika itu saya berani melawan Saud Situmorang secara langsung ya Bang John. Ya. Ketika itu. Nah, bagian ini nanti kita perdalam ya. Oh iya, Oke. Tapi Bagian yang apa guru tuh? ya. kalau guru dulu, saya penasaran Oh ini. iya ya, iya Iya, ya. nama dengan Yang kemari ya. Hah? Iya Bang Bang Amel. Oh, iya ya, Bang Iya, Amel kesana kemari ya Bang Amel. Bang Amel. tak Oke, apa-apa. Semuanya hmm, sih apa oke, banyak dagingnya, cuma daging macam-macam, daging ayam, daging sapi, daging kambing. oke. Saya sebut Bang Amel. Ini Ya, info ini sebetulnya banyak rahasia di sini ya, Kak. Saya sampaikan nanti Bang John dan asal. Mbak Amel tolong disebarkan ini ya, video ini ya. Kalau rahasia, bisik-bisik ngomongnya. Jangan. Ini saya gembira kepada Mbak Amel nih, sangat menghormati yang puisi esai mau dijadikan tesis luar biasa itu. Saya mati-matian Mbak Amel dalam puisi esai ini, jadi merasa ikut bahagia ya.
semoga sukses tesisnya. Pak Amel, jadi Sapardi Djoko Damono adalah penyair dan kritikus puisi yang tidak ada tandingannya. Mhm. Dia menurut saya lebih tinggi dari HB Yasin, lebih tinggi dari Etiu, lebih tinggi dari Rahmat Joko Pradopo. Nah, itu yang kritikus-kritikus yang hebat-hebat itu. Mengapa? Karena teori puisinya dan kritik puisinya yang paling detail, paling mernik, yang paling tinggi kualitasnya itu. Dan dia sangat paham apa itu puisi. Dan ingat, orang yang jago puisi bisa mengaplikasikan teorinya itu. Kritikus Hmm. yang baik, Bang John, Mbak Amel, dia bisa membuktikan bahwa teori dan kritiknya itu bisa dibuktikan terhadap puisi-puisinya dia. Betul tidak? Puisi seperti Aku Ingin dan Hujan Bulan Juni sangat terkenal dan hebat. Betul? Dia Ya, bisa mempraktik itu dan mempraktikkan itu. Nah, Hmm. apakah kalau seorang kritik, kritikus itu juga penulis puisi yang baik? Atau ada penulis puisi hmm, tapi dia tidak jadi kritikus gitu? ya, baik, saya jawab. Hmm. Kritikus yang menulis puisi yang bagus seperti Djoko Damono. Hmm. Ada yang tidak menulis puisi secara langsung, tetapi dia kritikus bagus. Contohnya Etio. Etio, kritikus asal Belanda itu, dia tidak menulis puisi secara langsung, tetapi dia ahli bahasa, dibuktikan dengan terjemahan puisi atau karya sastranya. Dan dia pun ahli teori sastra kontemporer dan kritik sastra kontemporer. Dengan demikian, dia meskipun dia tidak menulis puisi, tetapi dia menerjemah banyak karya sastra, baik itu puisi ataupun kutipan-kutipan dalam buku teori sastra dan kritik sastranya, maka dia tetap saja menjadi kritikus yang hebat. Nah, Hmm. ini saya sebagai kritikus harus adil ya. Nah, tapi kalau Maman S. Mahayana, saya sebut nih namanya. Maman S. Mahayana kritikus sastra Indonesia yang terkenal itu. Tetapi menurut saya, dia puisi-puisi Maman S. Mahayana itu tidak bagus. Dan saya sudah mengkritik satu buku puisinya. Dan Hmm. itu menurut saya ada sesuatu yang keliru di dalam pemahaman atau di dalam kritik sastranya. Lalu saya bercakap-cakap tuh dengan Maman S. Mahayana. Dia berkata kepada saya, bagi saya katanya tidak ada puisi yang jelek. Ketika kritikus sastra berkata, Mbak Amel dan Bang John, tidak ada puisi yang jelek, gugur, runtuh itu, runtuh. Seperti daun-daun berguguran. Apa Sebab, yang runtuh? ingat, runtuh Kepakarannya kekritikusannya, terhadap puisi. hmm, Hmm. runtuh kepakarannya, dan runtuh pemahamannya tentang karya. Bukan hanya puisi. Karya seni itu ada tiga tingkatan. Ada yang rendah, ada menengah, ada yang tinggi. Mbak Amel, Bang John, ada yang puisi jelek, ada puisi yang biasa-biasa saja, dan ada puisi yang tinggi atau luhur. Kalau tidak ada perbedaan, maka apa yang akan kita katakan terhadap kitab suci? Apa? Hmm. Berkata kitab suci ini puisi yang bagus, kan? Semua puisi katanya bagus. Berarti Kalau kalau begitu, berarti kalau saya mengatakan begini nih, kodok-kodok yang kakinya 10 itu meloncat ke atas pantat kambing. Itu Hmm. puisi yang buruk. Itu puisi yang jelek. Ada puisi jelek yang seperti itu. Oleh sebab itu, dahulu ada di zaman jahiliyah itu namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu adalah pembohong yang membuat ayat-ayat yang seperti itu, yang jelek seperti itu. Jadi ingat, kritikus yang baik harus bisa membedakan mana karya yang jelek, mana Hmm. karya yang biasa, mana Hmm. karya yang ini. Luar oke biasa. Kang, Silakan. sekarang kita beralih nih Kang. Apakah puisi esai itu karya puisi esai ada yang baik dan ada yang buruk juga? Benar, ada yang baik, ada yang buruk. Saya sebagai kritikus yang terbuka sejak dahulu, Bang John dan Mbak Amelia, tidak jarang saya mengkritik Bapak Denny JA di belakang secara japri ya. Dan Hmm. Hmm. sampai bertengkar tuh, sampai bertengkar Bang John dengan Mbak Amel. Tentang apa? Tentang ilmu. Apakah kita boleh beradu argumen, bertengkar tentang ilmu? Boleh. Demi perbaikan, demi kemajuan.
Begini, Bang John dan Mbak Amel, supaya puisi esai kita bagus. Puisi esai itu cenderung menggunakan bahasa yang komunikatif, betul? Ya, Hmm, supaya dipahami oleh anak SMA sekalipun katanya. Tetapi SMP. SMP ya, SMP sekalipun. Tetapi karya sastra yang bermutu itu harus begini Bang Jo. Karya sastra yang bermutu itu tidak terlalu metaforis, Mbak Amel, tidak terlalu komunikatif. Terlalu oke. komunikatif menjadi bahasa sehari-hari yang tadi itu menjadi practical language, menjadi Mm-mm. non-poetic language. Dan terlalu metaforis menjadi sukar dipahami sama sekali, menjadi Iya. nonsense nanti. Nonsense. Jadi puisi yang bagus adalah dia di antara bahasa komunikatif dan di antara bahasa yang metaforis. Metode. Kalau Hmm. puisi esai yang kalau puisi esai ingin bagus, harus bergerak di antara bahasa komunikatif supaya Hmm. tema-temanya dipahami oleh publik, tetapi bahasa pengantar estetikanya, redaksinya, dia menggunakan bahasa-bahasa yang metaforis. Tetapi Hmm. metaforis yang dapat dipahami secara komunikatif. Itulah tantangan terbesar dari puisi esai. Saya oleh Hmm. sebab itu, saya mengeliminasi secara tidak penuh ya, tahun 2024 ke bawah karya Deni JA. Buku-buku puisi esai Deni JA menurut saya di bawah tahun 2024 itu masih bermasalah di bahasa komunikatif di dalam puisi-puisi esainya. Tetapi sejak 2024 ya, 2024 ke Hmm. sini nih, sampai 2025, menurut saya puisi-puisi Deni JA sudah menunjukkan kemapanan mapanan linguistiknya dan sudah menunjukkan kemapanan-kemapanan literarnya, sastranya. Hmm. Jadi ada seorang tokoh yang bernama, aduh, yang bernama siapa namanya ya? Jonathan Fuller. Jonathan Fuller berkata, orang yang ahli dalam sastra atau puisi itu harus memahami atau memiliki kompetensi linguistik satu, Oke. kompetensi bahasa atau linguistik satu. Yang kedua, menguasai kompetensi sastra, sastrawi. Hmm. Yang pertama kompetensi linguistik, yang kedua kompetensi sastra atau kompetensi literer. Jadi bahasa ilmiahnya kompetensi linguistik dan kompetensi literer. Nah, Denny JA menurut saya yang sejak tahun 2024 sampai 2025 nih sekarang nih, kemampuan linguistik dan kemampuan literernya atau sastranya dia sudah mulai beranjak tuh ke tahap yang mapan. Jadi puisi esainya tidak terlalu komunikatif dan tidak terlalu metaforis. Jadi di sana ada ruang-ruang yang bisa dipahami, tetapi tetap saja nilai-nilai estetisnya itu ada. Mbak Amel dengan Bang John bisa direkomendasikan oleh saya baca buku puisi esai Dene JA yang berjudul Yang Menggigil dalam Arus Sejarah. Hmm, Oke. yang menggigil dalam arus sejarah itu membahas 15 Ya. Tokoh drama cerita. sejarah Hmm. dunia ya. Ya. Coba itu baca. Dan buku puisi esai itu hanya dapat ditandingi salah satunya oleh buku puisi esai Narudin yang terbaru itu yang berjudul Menjahit Duka Anak Bangsa. Oh, sudah, sudah 15 rilis puisi ya? esai. Hmm. Sudah rilis itu Nanti di kan? nanti dihadiahkan ya kepada Bang John dengan Mbak Amel. Terima kasih. Tapi Jadi menarik Kang, saya mengikuti apa ya cerita dari sudut pandang dari Kang Narudin sebagai seorang kritikus. The ability untuk melihat jauh lebih dekat ke dalam kata-kata itu yang tidak semua orang punya. Artinya bukan hanya melihat susunan kata, bagaimana kata itu membentuk metafor, tapi bagaimana arsitektur kata itu membuat meaning tersendiri. Dan untuk bermain di antara ranah kreatif dan ranah komunikasi itu kan yang sulit begitu ya Kang ya. Saya juga baca rekam jejak lah paling tidak di media begitu ya. Kang Narudin adalah orang yang juga mengikuti perkembangan puisi esai mungkin sejak fase-fase awal berdirinya begitu ya sampai saat ini. Kalau Kang Narudin sendiri melihat begitu sebagai seorang kritikus, kalau tadi kan tokoh Denny JA-nya ya sebagai seorang penggagas dan penulis, bagaimana dengan puisi esai sebagai genre itu sendiri gitu? Genre dalam Wah, sebuah sastra perkembangannya
13 tahun lah, 13 tahun ini mungkin ada fase-fasenya di pandangan Kang Narudin atau bagaimana perkembangan Betul. itu terjadi? Baik, oh ini pertanyaan yang sulit Bang John. Kita jawab secara ilmiah ya, supaya publik-publik dapat mengetahui rahasianya. Sebetulnya Mbak Amel dengan Bang John, orang-orang mengkritik puisi esai itu karena meremehkan atau menganggap kecil. Puisi esai Hmm, itulah puisi apa, menganggap remeh, menganggap kecil. Nah, saya membongkar itu. Saya membongkar itu secara ilmiah. Yang dianggap kecil oleh mereka adalah catatan kaki di bawah itu sebagai hal yang biasa. oke. Puisi-puisi yang lain pun kalau diberi catatan kaki ya menjadi puisi esai. Selesai. Tapi ternyata dalam semiotika, saya gunakan teori semiotika yang saya kembangkan ini ada di buku Sintes Semiotik, Teori dan Praktik buku saya yang terbit tahun 2023 yang disebut oleh Profesor Aminuddin Aziz sebagai buku ini dapat memberikan sumbangan besar bagi sastra Indonesia. Sebab ada kebaruan-kebaruan semiotika yang saya sampaikan. Jadi, Mbak Amel dan Bang John, kalau catatan kaki itu di bawahnya itu bersatu dengan definisi kata, dengan fakta-fakta, ya puisi yang lain pun sama. Tapi kalau Denny JA atau puisi esai kita menghilangkan definisi kata dan catatan kakinya itu berupa fakta-fakta saja, maka itu belum ada di dalam sejarah sastra, baik sejarah puisi di Indonesia maupun sejarah puisi di dunia. Oleh sebab Hmm, itu, saya berkata jujur kepada Denny JA, buku puisi yang menggigil dalam arus sejarah tahun 2025 yang terbaru, yang saya sudah kritik itu, Bang John, sudah saya kritik 4.000 kata, panjangnya sekitar 15 halaman sampai 20 halaman. Itu sudah wow, di diminta oleh Bapak Denny JA. Dan saya melihat disitulah puisi esai, bentuk puisi esai mapan, Bang oke. John, mapan. Jadi kita dapat meneladani buku yang apa itu tadi itu? Yang menggigil Menggigil. dalam sejarah dan buku puisi esai Narudin yang berjudul yang baru ya baru terbit ini bulan bulan November ya yang Hmm, berjudul Menjahit Luka Anak Bangsa 15 puisi esai ini. oke. Mengapa? Karena di catatan kakinya tidak ada lagi definisi kata. Jadi definisi kata itu kalau fakta sebagai sebab, kalau fiksi sebagai akibat, artinya fakta ini tidak boleh bercampur dengan definisi kata. Mengapa? Definisi kata kan kata sebagai sebab. Lalu kata Hmm, ini diartikan ke bawah tuh, ke bawah. Jadi di atas sebab secara semiotik, di bawah akibat. Tapi kalau ini hmm, dihilangkan, maka fakta sebagai sebab terbalik, indeksnya terbalik. Fiksi sebagai akibat. Nah, Denny JA berarti telah memberikan genre baru di sastra Indonesia. Dan saya mengatakan ini sebagai indeks terbalik kepada Bapak Denja sudah lama. Dia mengatakan, Narudin ahli puisi esai dan sangat brilian katanya. Dan ini dibuka di sini ya. Jadi bentuk supaya bentuk puisi esai itu Bapak ini Bang John dengan Mbak Amelia sudah jangan ragu lagi menulis itu sebagai genre baru dan ini tidak akan terbantahkan oleh orang-orang yang kontra terhadap puisi esai. Lalu itu yang pertama ya. Ini mhm. waktunya supaya efektif. Yang kedua, begini, Mbak Amel dengan Bang John. Kalau puisi esai itu temanya bermacam-macam, secara sosiologis, politis, geografis, filosofis, dan ilmu-ilmu disiplin-disiplin ilmu yang lainnya, maka puisi esai itu menjadi puisi yang kaya kalau diteliti secara sosiologis. Satu, Mhm. sosiologis. Yang kedua, akan kaya ketika diteliti secara semiotik, teori sastranya tuh, sosiologi, teori sastra sosiologi, teori sastra semiotika. Lalu yang ketiga, dapat juga diteliti secara apa ya itu? Hmm, pendekatan biografis, pendekatan biografis yang bersifat yang bersifat kepada nilai-nilai kepersonalan di puisi esai itu. Nah, lalu yang ke yang selanjutnya, puisi esai itu karena dia tadi itu di atasnya itu fiksi, di bawahnya fakta, dan catatan kaki itu tidak boleh terbalik itu disebut dengan puisi esai. Sedangkan puisi dan esai itu dua dua dimensi atau domain yang berbeda kan? Betul? Betul tidak? Ya,
Mm. Ya. Betul. Nah, padahal dalam tanda kurung, puisi dalam kurung yang bercita rasa esai. Puisi Hmm. dalam kurung yang bercita rasa esai. Nah, ini 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 masuk ke dalam teori postmodernisme. Postmodernisme, ciri-cirinya itu, kalau misalnya kita meminjam Lyotard misalnya, Lyotard, atau kita meminjam misalnya yang lainnya, dia akan berkata bahwa dalam postmodernisme itu relatif. Segala hal Hmm. itu relatif. Oleh sebab itu, apakah kita boleh menciptakan istilah puisi esai? Boleh, karena relatif. Segala sesuatu itu relatif. Jadi kita dapat menciptakan puisi esai. Padahal kerelatifan itu diabsolutkan dengan tanda kurung nih, yang bercita rasa esai. Jadi bukan puisi yang esai yang menggantikan esai, tetapi puisi yang bercita rasa esai yang ada catatan kakinya. Dan catatan kakinya yang membedakan dari semua catatan kaki yang genre puisi yang lain, tanpa ada definisi kata. Itu tidak boleh. Kalau ada definisi kata, berarti sama dengan puisi yang lain. Sebab apa? Sebab akibat. Ya. Kalau puisi esai kan fakta menjadi sebab. Jadi fakta ini harus semuanya fakta di bawah. Jadi kesimpulannya secara singkat, puisi esai akan diterima sebagai genre baru kalau catatan kakinya fakta semua. Fakta semua. Dan di atasnya fiksi. Jangan ada Hmm. definisi kata. Kata saya kepada Pak Paden JA, nah ini Pak Paden JA, baru puisi esai menjadi genre baru di Indonesia. Oke, Nah, berarti begitu. ini baru bisa dikatakan mapan begitu ya, genre puisi esai. Mapan. Dengan kategori yang tadi Hmm, indikator Bang sebagaimana John, Mbak Kang Amel menulis Narudin puisi kata. esai ya? Mbak Iya, Amel menulis betul. puisi esai ya? Hmm. Menulis. Bang John menulis puisi esai juga? Menulis puisi Iya. esai ya, Bang John? Hmm. Hmm. Berarti Sudah nanti bukunya. buat saat... Ya, betul. Di bedah bukunya, setelah di bedah bukunya, menulis satu buku puisi esai lagi, Mbak Amelia. Setelah dibedah Oke. buku puisi esainya. Dan Bang John dibedah dan menulis satu buku puisi esai lagi yang telah saya diberikan itu tuh, clue-clue tadi. Oh, oke. Penjelasan-penjelasan tadi. Hmm. Dan dilihat panduan yang puisi esai yang telah mapan di apa itu tadi tuh? Yang menggigil dalam arus sejarah karya Deni JA dan yang karya Narudin menjahit luka anak bangsa. Nah, itu. Berarti ini menjadi guru Hmm. kita ya dalam puisi esai ya. Kita harus belajar Siap. lagi nih. Ada sedikit nih, Bang John, ya sebelum pertanyaan berikutnya ya, ada sedikit. Ya. Orang yang disebut dengan pro puisi esai itu disebut bodoh oleh orang-orang yang kontra puisi esai. Kita Hmm. bisa menerima tidak itu? Ayo disebut bodoh. Disebut katanya kalaupun mendapat penghargaan manipulasi politik di NJA. Money Hmm. politics. Ayo, mau tidak disebut begitu. Kalau kita tidak menunjukkan genre puisi esai yang sempurna, kalau kita tidak bisa menunjukkan keilmiahan puisi esai itu sudah mapan, maka kita disebut seperti itu layak. Tapi oleh saya, dibuat puisi esai itu genrenya mapan. Dan ini loh secara ilmiahnya, dan ini loh panduannya harus seperti ini. Maka batal semua Mbak Amel, Bang Hmm. John, tuduhan-tuduhan mereka itu batal. Karena saya menarik kepada garis ilmiah yang absolut, yang sudah ada kaidah-kaidahnya, kaidah-kaidah semiotiknya itu. Maka harus bergembira dengan kehadiran Narudin Putuwin. Jadi jangan ditiadakan Narudin Putuwin ya di dalam satu pena dan puisi esai. Oh, harus selalu ada, harus eksis. Karena saya juga baca paling tidak rekam jejak di ini ya, di Google begitu ya. Kang Narudin banyak bicara juga soal puisi esai. Ada satu juga yang menarik di kalau nggak salah di 2018 saat apa pro kontra puisi esai itu. Ini terkait penerimaan publik begitu ya. Yang Kang Narudin katakan adalah bahwa yang berbeda dari puisi esai karena kontroversinya hadir. Ini sangat kontroversial pasca kemerdekaan karena lahir di era media sosial. Kalau Kang Narudin sendiri melihat, pasti sudah melihat bagaimana penerimaan puisi esai sejak awal lahirnya sampai sekarang dikatakan sudah sebagai genre yang mapan. Bagaimana Kang Narudin melihatnya? Apa Pak? Tadi diulangi lagi Pak pertanyaannya Pak. Eh, Kang Narudin, aku pernah baca di
Google begitu ya, Kang Narudin di 2018 pernah bilang kalau terkait penerimaan publik, puisi esai ini bisa dikatakan kontroversial karena lahir di era media sosial ketika semua orang sudah bisa membagikan opininya sendiri begitu ya. Memang pada awal kelahirannya banyak kontroversi yang hadir, tapi Kang Narudin melihat perkembangannya sampai saat ini, bagaimana penerimaan puisi esai itu sendiri, apalagi sudah bisa dikatakan mapan dengan ragam indikator dan ragam referensi yang tadi Kang Narudin sampaikan. Baik. Puisi esai itu kan puisi ya, puisi kan. Ya. Tetapi kan Pak Deneja itu mengotot bahwa puisi itu fiksi katanya. Nah, Hmm. kalau fiksi, berarti fiksi itu apa? Di dalamnya itu kan cerita. Nah, Hmm. puisi esai itu puisi yang bercerita, dapat menggantikan cerpen, dapat pula kalau panjang menggantikan novela, dapat pula Hmm. kalau panjang sekali menggantikan novel. Jadi wadah wadah puisi esai bentuknya itu menampung puisi sekaligus cerpen, sekaligus novela, sekaligus novel. Oleh sebab itu, empat medium ini kan bisa ditransformasi tuh, dialih wahana, menjadi film, menjadinya lagu atau nyanyian, dan menjadi alih wahana yang lain. Oleh sebab itu, perkembangan puisi esai akan kuat karena alih wahananya itu mudah, sebab bersifat prosais atau bersifat naratif dalam puisi esai. Dan ini sudah terbuktikan, ini Hmm. DNJA kan sudah lama, sudah membuktikan itu. Diubah menjadi film, diubah menjadi lukisan Ya. ya, dan diubah ke dalam alih wahana yang lainnya. Nah, tetapi Mbak Amel dengan Bang John seperti saya katakan tadi, tapi kalau genre puisi esainya ini belum kokoh, belum mapan, tetap masih digoyang-goyang. Tapi sekarang yang kontra itu kan mulai berhenti tuh. Mulai berhenti karena ketika saya sudah turun, saya melihat melihat apa namanya itu teknik-teknik dalam puisi esai itu, saya melihat sisi-sisi ilmiahnya mana nih yang membuat menjadi baku, membuat menjadi baku dan membuat menjadi genre sastra yang kuat. Nah, ternyata Hmm. sekarang yang kontra puisi esai itu relatif menjadi sedikit atau tidak ada ya. Nah, begitu, Mbak Pamel. Ya, menarik. Eh, yang juga menarik tadi soal alih wahana sebetulnya. Eh, s- Kalau melihat puisi esai sebagai sebuah definisi, tadi kan puisi yang apa esai yang punya cita rasa puisi begitu ya. Itu kalau dialih wahanakan, menurut Kang Narudin, apa apa ya? Kalau ada checklist, daftar checklist gitu ya, apa yang tidak boleh hilang agar dia tetap tetap bisa diangkat dari puisi esai, bukan dari novel, bukan dari cerpen begitu. Tapi jadi kita ketika melihat itu Hmm. dialih wahana, oke, ini dari puisi esai, bukan dari novel yang ditulis begitu. Baik. Pertanyaan yang mantap ini. Sebetulnya sejak komunitas puisi esai yang dibentuk itu oleh Fatin Hamama itu di WA-nya itu Bang John. Nah, Fatin Hmm. Hamama tuh ya. Itu sebetulnya mereka sudah banyak mengabaikan. Ayolah baca puisi. Monica misalnya, Monica Anggi, ayo baca puisi. Lalu ada lagi Duyang Jaime, ayo baca puisi esai. Yang lain menilai, Mbak Mel, Fatin Hamama, ayo baca puisi esai. Oke lah diberi kejuaraan, ayo diberi penghargaan tuh dari ASEAN. Ayo, tapi mereka-mereka itu tidak bermenung, tidak berpikir bahwa pembacaan mereka tuh sama saja. Hmm. Seperti puisi-puisi yang lain dibacakan. Rendra membaca puisi, Taufik Ismail membaca puisi, dengan puisi yang dibacakan oleh mereka, mereka sama. Betul tidak? Ayo, betul tidak? Sama Iya, kan? iya. Sama. Ingin tahu tidak supaya beda Mbak Amel dengan Bang John? Supaya ini loh puisi esai. Ayo, bagaimana caranya? Hmm. Caranya, seperti yang DNJA lakukan di buku puisi esai yang berjudul Yang Menggigil Dalam Arus Sejarah. Dan buku puisi esai Narudin yang baru itu yang berjudul Menjahit Luka Anak Bangsa. Apa Mbak Amel perbedaannya? Di atas, di bawah judul puisi esai. Itu diberi ini dalam tanda kurung tuh. Diberi pengantar fakta, faktual. Pengantar faktualnya dibacakan dahulu. Misalnya, anak SD berumur 14 tahun, anak SD berumur 11 tahun diperkosa oleh gurunya di toilet. Lalu di bawah puisi esainya tuh, fiksinya tuh, difiksikan. Nah, lalu di bawah, di catatan kakinya, referensi rujukan. Misalnya dari kompas.com,
dari Tempo atau dari media massa lainnya. Jadi Mbak Amel dengan Bang John ketika dialihwahanakan terhadap lagu, pembacaan puisi, atau film misalnya, di awal itu harus ada fakta yang dibacakan terlebih dahulu yang mendasari fiksi ini. Fiksi menjadi lagunya, fiksi filmnya, dan fiksi pembacaan puisinya itu. Jadi Mbak Amel dibacakan dulu ya, faktanya itu Iya. dibacakan. Itu yang membedakan. Hmm. Saya juga suka baca puisi esai, suka saya upload gitu ya, suka saya share, tapi Wah, bagian itu belum pernah saya lakukan. Bacakan dulu faktanya, baru puisi esainya tuh. Mbak Amel dengan Bang John, saya akan bahagia ketika saya membedah buku puisinya Bang John dengan Mbak Amel. Dan insya Allah untuk buku puisi esai satu lagi berikutnya akan penyempurna, akan menjadi buku puisi esai yang sempurna. Janganlah Bang John dan Mbak Amel kita menjadi average people in essay poems. Kita jangan menjadi orang yang rata-rata di puisi esai ini, di dinasti puisi esai ini. Tapi kita harus memberi sumbangan genre baru puisi esai yang abadi. Saya mengkritik bukan hanya di sini, Bang John dan Mbak Amel. Halo, Mhm. terdengar? Dengar, dengar. Masih Masih kok, terdengar tidak? masih. Tadi aja Oh, bilang. terdengar. Iya, tetapi disampaikan juga sedikit ke Pak Denny JA itu di belakang bahwa harus mapan puisi esai. Jangan sampai Hmm. perayaan-perayaan tidak di apa di diiringi dengan intelektualitas yang luhur atau tinggi. Wah, seru nih. Kayaknya habis ini kita langsung berguru nih ya, Bang John. Iya, tidak berpikir nulis Kita, puisi saya lagi nih. Nanti saya serahkan kepada Maha Guru ini. iya, betul. Tapi dengan versi yang lebih mapan. Terakhir nih, Kak. Sebetulnya dua terakhir ya. Eh, Kalau tadi dengar cerita dari Kang Narudin, kita sebagai puisi esai ini butuh waktu dari 2012 sampai 2024. Kang Narudin mendefinisikan puisi esai paling tidak dari karya penggagasnya itu masih terlalu bahasa yang komunikatif. Yang dikatakan mapan justru di 2024 ke atas. Berarti butuh waktu sekitar 12 tahun. Itu apakah untuk sebuah genre dia dari hadir dilahirkan begitu ya sampai dia mapan di waktu 12 tahun itu apakah waktu yang cepat atau lambat begitu? Dan kalau lambat kenapa dia bisa lambat? Kalau cepat kenapa dia bisa cepat? Baik. Hmm, puisi esai itu adalah puisi politis. Betul tidak? Mengapa politis? Dengan namanya saja puisi esai banyak sastrawan yang melawan, banyak yang membantah. Dan genre puisi esainya pun dipertanyakan terus-menerus. Dan cara penyebaran puisi esainya pun dipertanyakan oleh masyarakat. Betul tidak? Artinya, selama ada kata puisi esai, ada kata politik yang menyertainya. Nah, politik-politik yang menyertai, orang-orang yang kontra, orang-orang yang menghalangi itu membuat Denny JA memiliki ruang-ruang yang yang butuh waktu untuk menyempurnakan bentuk puisi esainya itu. Jadi ketika Baik. memakan waktu 12 tahun itu masa permenungan, pergumulan intelektualitas Denny JA yang bertahun-tahun untuk menyempurnakan genre puisi esainya itu. Dan jujur saja ya Mbak Amel dengan Bang John, saya selalu memberikan masukan-masukan secara teoritis dan akademis terhadap penyempurnaan genre puisi esai itu. Jadi Hmm. sebetulnya saya harus mendapatkan penghargaan puisi esai lifetime achievement. Betul. Hmm. Kita Ya, doakan tahun bisa depan. betul. Mbak Amel, Ya. jadi ketika sudah sekarang ya, sekarang menjadi misalnya mapan bentuk puisi esai, berarti sudah melewati fase-fase pergulatan intelektual di dalam Hmm. kepala DNJA dan juga di ini nih milieu Mbak Mel, Hmm. sistem milieu di lingkungan di DNJA-nya yang merongrong kesempurnaan dari bentuk puisi esai itu. Dari mana? Dari yang grup kontra, menghujat-hujat, menghina-hina. Nah, itu menjadi halangan untuk Hmm. menjernihkan bentuk puisi esai. Lalu Mbak Amel, mohon maaf ya, ini jujur saja saya kritikus terbuka nih. Ini milieu nih, orang yang di sekeliling Denny Jaya ini mereka ini tidak kritis secara objektif dan atentif kepada Pak Denny Jaya. Jadi tidak memberi peluang-peluang untuk menyempurnakan genre puisi esai. Yang ada apa?
Ayo kita retreat, ayo kita melaksanakan festival puisi esai, ayo kita bermegah-megah. Tapi kan orang akan terus mengutuk puisi esai. Oh ini Nah, bentuknya ini masih main-main. ya, Jadi ya. kita kuatkan secara ilmiah, secara mapan bentuk puisi esainya itu. Maka waktu 12 tahun itu adalah waktu yang panjang karena banyak rongrongan yang bersifat politis di sekelilingnya itu. Mbak Amel, begitu. Em, saya mengangkat dalam tesis saya ini adalah bagaimana puisi esai dia hadir sebagai gerakan sosial yang muncul sebagai brand. Brand di sini bukan sebuah produk komersil begitu ya, tapi sebagai sebuah icon yang di mana orang-orang ketika diasosiasikan dengan puisi esai itu memiliki makna yang kuat begitu sebagai ruang ekspresi terutama anti diskriminasi dan juga isu mengenai human rights begitu ya. Dan dalam perjalanan puisi esai sebagai sebuah brand ini, saya melihat bahwa puisi esai itu sedang menuju sebagai cultural icon. Artinya icon kultural yang bisa melekat dan legasinya itu bisa cukup panjang. Saya mengcompare dengan jazz begitu ya. Jazz yang lahir dari diskriminasi Afro-Amerika, di mana jazz muncul menjadi ruang Afro-Amerika. ekspresi bagi orang kulit hitam, yang pada akhirnya dia berkembang tuh. Bolehlah jazznya dengan aliran yang lain, tapi core-nya tetap jazz. Bolehlah puisi esai nanti lahir dengan mungkin kata-katanya tidak panjang, mungkin dibantu AI barangkali ke depannya. Tapi dia secara spesifik unsurnya tetaplah puisi esai begitu. Kalau Kang Narudin melihat next ke depan begitu ya, setelah puisi esai mapan, what next? Bagaimana puisi esai ini bisa legasinya diteruskan? Hmm. Mbak Amel, saya akan mendukung puisi esai sebagai brand atau legacy untuk tesisnya Mbak Amel itu supaya kuat. Oke? Nah, begini nih penjelasannya. Mbak Amel, otak manusia itu kan ada otak kanan, otak kiri. Mhm, Otak kanan untuk puisi esai adalah fakta, Bang John. Fakta. mhm, Otak kanan tuh yang bersifat analitis ya. Otak kiri mhm, ini fiksi nih, fiksi. Itu yang membuat jadi brand itu kuat, Mbak Amel. Jadi kuat. mhm, Otak kanan dan otak kiri dalam puisi esai itu seimbang, jadi genre puisi esai kuat. Itu yang pertama. mhm, Itu secara psikologi atau neuroscience ya, neuroscience. Yang kedua saya menggunakan teori Sigmund Freud, psikoanalis. mhm. Nge-freeze lagi, Bang. Bisa Oke. terdengar, Mbak? Ya, terus Di- Kang, Tadi kedengaran. Oh, terpot. di neuroscience itu sudah clear soal neuroscience. Silakan Hmm. lanjutkan. Saya mengutip lagi ini siapa namanya itu? Sigmund Freud, teori psikoanalisis ya. Hmm. Jadi fiksi itu, Mbak Amel, itu bawah sadar, ruang-ruang bawah sadar. Nah, fakta adalah ruang-ruang kesadaran. Hmm, Ruang-ruang kesadaran itu yang disebut dengan apa itu? Ego, ego, I ego. see. Nah, yang fiksinya id, id itu libidinal, libido. Fiksinya libido, faktanya ego. Hmm, Jadi perpaduan antara yang bawah sadar dengan fiksi dengan kesadaran di fakta itu yang menjadi brandnya kuat, Mbak Amel. Kuat. hmm, Lalu ada satu lagi nih Mbak Amel. Dalam teori psikoanalisis ada satu lagi tingkat yang ketiga, superego. Superegonya di mana letaknya? Ayo, bingung kan? mhm, Superegonya Mbak Amel adalah di isu-isu kultural, di isu-isu sosiopolitik, di isu-isu yang membangun bangsa ini lebih baik karena apa? Karena dasarnya dari fakta yang nyata. Fakta yang hmm. nyata, berita-berita yang real time dijadikan fiksi. Bisa dengar Mbak Amel dan Bang John? Bisa. Iya, terdengar. Ya, Halo? ya bisa. Iya, Walaupun Bisa nggak dengar freeze. ya? iya, terdengar. Jelas. Dengar. Jelas. Halo? Ya, jelas. Dengar. Terdengar kan? Lanjut, Sepertinya lanjut. Kang yang Iya, nggak dengar. bisa Apakah ya, bisa dengar sudah ya. suara saya, Kang Narudin? Kang Narudin? Oke. Ya, Nah, tes. Oke. Tadi kita masih dengar suara Kang Narudin, tapi barangkali Kang Narudin yang tidak dengar kita ya. masih di mute, Kang. Iya, Eh, halo. itunya suaranya masih di mute. Iya, iya, halo ya. Oke.
Tadi saya sudah clear sampai pada tahapan dia super ego. Tadi super egonya baru keputus di tengah tuh. Boleh kita lanjutkan di bagian situ barangkali, Kang. Iya ya, terputus-putus maaf ya Mbak. Ini kok koneksinya jelek sih ya ini Mbak di planet Mars ya. Maaf ya. Nampaknya harus tatap muka Bang John dengan ini Mbak Amel harus Oh, ketemu Ya, langsung. suatu oh, saat nanti. Hmm. kita janji untuk ngopi Ya, nanti. siap ditunggu. Tadi itu Ya, super ego ya, Mbak Amel. ya. Super egonya apa coba? Super ego itu adalah moralitas dari puisi esai. Bawah Oh, sadarnya fiksi, kesadarannya fakta, ego, id-nya fiksi, egonya itu fakta. Nah, super egonya itu adalah sistemnya itu. Apa sistemnya itu? Yaitu tema-tema yang dimasukkan atau yang memengaruhi puisi esai itu secara tematis. Apa itu? Kultural, budaya, politis, politik, oke. budaya, lalu isu-isu yang sedang real time terjadi, isu-isu faktual yang sedang terjadi atau aktual yang terjadi. Itu yang membuat brand puisi esai akan berlangsung lama. Mengapa? Ya peristiwa-peristiwa yang real time dijadikan puisi. Mhm, Yang hidup sehari-hari jadikan puisi, maka sama dengan sepanjang nasib hidup itu pun ada. mhm. Maka, Mbak Amel, puisi esai akan eksis menurut saya. Kalaupun Pak Denny Jaya meninggal dunia, kalau ada yang masih terus memakmurkan puisi esai, maka akan terus berlanjut. Terakhir dari saya menarik juga tuh dari Kang Arif. Sebenarnya banyak yang mau ditanyakan, tapi paling nggak ini terakhir. Kalau begitu, memang isu-isu sosial, isu kemelekatan isu itu akan selalu ada dan berubah bentuknya seiring zaman. Tapi selain isu, kira-kira karena sebuah gagasan atau social movement itu hidup karena relevansi, apa yang kira-kira membuat puisi esai akan selalu relevan selain karena adanya isu sosial atau luka sosial yang akan terus terjadi? Hmm, Sih deh, paling tidak rekomendasi Kang Narudin, bagaimana agar puisi esai tetap relevan. agar tetap relevan ya. Yang selalu sesuai dengan kebutuhan zamannya. Bagaimana puisi esai tetap relevan sesuai dengan kebutuhan zamannya? Itu, Kang Narudin. Hmm. Puisi esai akan selalu relevan dengan kebutuhan zaman, sebab puisi esai berangkat dari fakta-fakta sehari-hari atau peristiwa-peristiwa aktual. Nah, Iya. dan juga puisi esai itu kan dia memadukan antara fiksi dengan fakta. Nah, fiksi dengan fakta itu baik di fiksi maupun di fakta, itu semuanya itu sama secara tematis sebetulnya. Kalau di Hmm. faktanya pembunuhan nyata, di fiksinya pun sama juga pembunuhan juga. Nah, kedua hal itu di dalam teori psikologi, psikologi ketika kata diulang-ulang atau repetisi itu dapat memperkuat itu, Mbak Amel. Jadi dengan adanya fakta yang nyata, lalu secara tematik, lalu di fiksi pun ada fakta yang telah difiksikan, tapi tetap saja temanya sama. Pembunuhan misalnya anak muda di fakta, di fiksinya pun pembunuhan anak muda dengan karakter yang lain atau dihilangkan namanya dengan inisial misalnya. Nah, jadi dua penekanan itu, dua repetisi secara tematik itu yang akan terus membuat puisi esai itu bertahan lama dan ini yang membedakan dengan genre puisi puisi yang lain, genre puisi yang lain. Jadi kalau puisi yang lain, dia itu ketika membuat fiksi, ketika membuat puisi, dia tidak fokus akan kemana-mana. Antara fakta dan fiksi itu kemana-mana. Tapi kalau dalam puisi esai, ruang fiksi itu penuh, ruang libidinal, ruang id, ruang bawah sadar. Nah di bawahnya ruang kesadaran itu yang ego itu. Jadi id, ego itu ada dua domain, ada dua dimensi, dimensi id, dimensi ego di bawahnya, dan yang isu-isu yang dimasukkan ke dalam puisi esai sebagai peristiwa-peristiwa sosial politik yang terjadi atau seni budaya yang terjadi di lingkungan yang dimasukkan itu menjadi puisi esai menjadi karya yang kompleks, kompleks secara teoritis dan kompleks secara tematik. Jadi, jadi secara singkat, puisi esai itu akan kuat dan bertahan sebagai brand dan akan terus berlangsung karena dia kaya secara estetis, Bamel, dan dia pun kaya secara tematis, secara Hmm. estetis kaya dan secara tematis kaya. Dan tidak hanya itu, tematisnya itu menyentuh kehidupan kita nyata sehari-hari, namanya true Oke. events, peristiwa nyata. Peristiwa nyatanya itu direpetisi dua kali. Di fakta repetisi nyata, Mhm. temanya itu nyata, terjadi real time. Nah, di repetisi, di fiksi pun
temanya sama meskipun dengan fiksi. Jadi dua penekanan itu yang membuat puisi esai akan terus berlangsung. Dan Mbak Hmm. Amel, kalaupun Pak Denny JA meninggal dunia nih, kalau Mbak Amel dengan Pak John masih terus memakmurkan puisi esai akan terus berlangsung. Apalagi Mbak Amel di tesisnya kan tentang puisi esai ya, tentang brand ini ya. Wah, Luar Betul-betul biasa ya, Mel. Kita banget. kayaknya banyak pencerahan nih dan berpikir ulang tentang definisi puisi esai setelah mendengarkan kisah Ya, yang disampaikan oleh Kang Kang. Martin ini ya. Tapi Kang ini Mungkin hebat ya. mungkin Ikut terbuka ya. ikut menentukan fondasi dari substansi puisi esai itu sendiri ya. Keren keren banget Kang Narudin. Saya lebih jelas menempatkan posisi puisi esai ya, dalam Iya, berpikir, dalam khasana sastra, dalam realitas. Ini keren banget. Tapi waktu kita sudah habis ini, Kang. tuh. Berarti Bagaimana? kita ya, Kita harus habis. ketemu memang ya sekali lagi untuk memperdalam ini semua di lain waktu. Sekarang Saya giliran punya saran nih, Bang iya, John dan Mbak Amel punya saran. boleh. Menurut saya, Bang John dengan Mbak Amel, buku puisi esainya itu dibedah Hmm, dalam satu momen tatap muka, ya, hmm, tatap muka dibedah. Nah, di situ selain kita bisa menjelaskan buku puisi esainya Bang John dengan Mbak Amel, juga dapat menambah hal-hal yang luput dari apa yang disampaikan pada saat ini dengan keterbatasan waktu. Terutama untuk Mbak Amel berkaitan dengan tesis yang sedang digelutinya itu. Jadi referensi-referensi buku apa, saya ada banyak referensinya yang bisa membantu. menarik menarik ya. sekali usulannya. Nanti kita bicarakan lagi di darat Betul. ya, Mel, supaya lebih konkret. Sekarang Ya. kita sudahi ini podcast kita apa ngobrol Ini dengan aku penulis mau dengan dengar Kang Narudin baca puisi, ya boleh? dengan baca puisi yang sudah disiapkan. Kita pengen dengar nih Betul. kritikus baca puisi. Baca puisi, aduh, puisinya yang mana Yang ya? mana saja. Yang Yang hatam untuk puisi waktu SMP itu juga boleh. Waktu SD ya. kelas 3 SD. Hmm, Kelas 3 SD. Itu keren. puisi SD. Aduh, aduh, Gak apa-apa, disiapkan sebentar juga boleh Kang. Nggak afdol kalau ngobrol dengan Kang Narudin nggak denger ininya baca puisinya nih. Kita akan lihat kepenyairannya dalam membaca. Uh, oke ya, Mbak, terdengar tidak suaranya? Sangat jelas. Silakan. Puisi esai judulnya Anak Itu Disundut Rokok dari buku puisi esai Narudin Pituin berjudul Menjahit Luka Anak Bangsa. Anak itu disundut rokok. Ini pengantarnya ini. Bocah 14 tahun itu dijual menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Ia berasal dari Medan, dijadikan pekerja seks di Yogyakarta. Itu pengantar fakta puisi esai. Ini fiksinya. Bocah itu diterbangkan bukan oleh burak, tetapi oleh sayap air mata dari Medan menuju Jakarta. Di kota besar, penduduk besar, uang besar. Demikian bisikan setan itu menancap ke dadanya yang masih belia. Bocah itu membenarkan kata-kata setan itu, dan ia melukis bujukan itu di kanvas langit yang biru. Sampailah ia di Jakarta untuk bekerja. Ternyata setan itu berkepala tiga, dua berjenis kelamin perempuan dan satu berjenis kelamin lelaki. Mari bekerja, rezeki terhampar, ibarat butiran pasir berlian. Kau ambil mana saja yang engkau kehendaki. Mata anak itu menyala, bagai obor di tengah labirin mimpi. Ayah, bunda, akhirnya aku dapat mengais rezeki. Aku berniat membanting tulang dan dagingku yang belia dan segar ini demi aku sendiri, demi ayah, demi bunda, dan demi tiga setan yang murka. Bumi yang bocah itu pijak menjadi saksi.
Aku bersaksi, kata bumi. 3 setan itu memberi pekerjaan di Jakarta kepada bocah kecil itu. Pekerjaan setan pula yang menepis seluruh janji surga, yang melenakkan buaya neraka. Ah, telah 4 bulan aku di Jakarta, tetapi mengapa tubuhku difoto dan dibuat video tanpa busana? Bukankah anak perempuan berumur 14 tahun sepertiku belum tampak laksana model iklan televisi? Ketiga setan itu tertawa. Hahaha. Tidak, kamu ibarat model iklan di televisi. Biar kami kirim foto-foto dan video-video penampilan tubuhmu ini agar menjelma uang-uang yang berguguran dari pohon kesenangan. Wahai bocah kecil, di Jakarta cukup. Kamu akan kami bawa ke Yogyakarta. Di sana ada surga tingkat kedua yang lebih banyak mengeruk butir-butir pasir berlian. Di Candi Borobudur, bocah itu menatap langit yang berwarna merah jambu. Kemudian ia memandangi tubuhnya sendiri di depan cermin. Apa aku pantas diberi surga kedua di Yogyakarta? Batinnya meratap. Bocah itu diajak keliling dengan motor dan dipaksa melayani para lelaki hidung belang di sana. Lalu uang demi uang luruh laksana daun kering ke atas tubuhnya yang ramping. Mengapa uang tak kalian beri kepadaku? Dan mengapa kalian menjual diriku? Bocah itu diringkus, digunduli kepalanya, dan disundut rokok seluruh kulit badannya. Ayah, bunda, tolong aku. Mengapa surga alangkah menyakitkan? Borobudur tetap di sana, tak kuasa menolong. Seperti juga gelap malam dan lampu-lampu jalanan tak kuasa berjalan merengkuh tubuh bocah kecil itu seusai diacak-acak selangkangannya. Oh, wahai aku tak tahan. Seorang lelaki tua, katakanlah berusia 70 tahun, tiba di dekat rumah makan. Kesini, hai bocah, mengapa wajahmu murung? Tolong, aku dijual dari Medan. Mari ikut aku tak akan membawamu ke surga atau ke neraka, tetapi dalam perjalanan kita, aku akan tunjukkan bahwa kedua bola matamu menuju kemana. Bocah kecil itu dibawa pergi kepada polisi. Polisi sebagai pahlawan yang datang di akhir sekali berseru, mari kita urus hal-hal yang mengganggu kalbu. Langit turun, bumi naik, awan berarak dari Medan ke Jakarta, lalu ke Yogyakarta, dan kau tahu sisanya entah kemana, dan kau tahu sisanya entah kemana. Terima kasih. Wow. Kang Narudin Pituin, terima kasih banyak untuk puisinya. Terima kasih banyak untuk berbagi sudut pandangnya Oke, ke sama-sama. Satu Pena. Sukses selalu untuk karyanya dan kita tentu akan berguru juga pada Kang Narudin untuk bisa lebih jauh mengembangkan puisi esai begitu ya, belajar mengenai literasi. Akhir kata, semoga banyak hal yang bisa diambil dari obrolan kita pada episode kali ini dan kita akan jumpa Sama-sama. lagi pada episode-episode selanjutnya yang tidak kalah menarik. Sukses selalu untuk Kang Narudin, Terima sukses kasih. selalu Pena. Kita jumpa lagi. Salam sehat, salam satu Pena dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih, Kang Narudin. Sampai jumpa. Kang Narudin hatur nuhun.